Salam bebras Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini. Untuk podcast bebras pada hari ini, saya masih akan bersama dengan Ibu Ingriani Lim atau Ibu Inge dari Bebras NBO. Dan saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering keluar dari teman-teman sekalian, yang sering ditanyakan teman-teman sekalian. Di mana paling banyak bertanya itu tentunya sudah kita jawab di episode 2 kemarin mengenai metode atau mengenai 4 cornerstone dari computational thinking, AADP gitu ya. Apakah saya dengan melakukan ini saya sudah A, saya sudah D, saya sudah P? Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Dan juga di episode kali ini kita akan secara khusus memberikan fokus lebih banyak kepada proses assessment, karena banyak sekali yang bertanya mengenai gimana caranya saya menilai anak saya atau murid saya atau guru yang saya latih, mereka sudah mengerti computational thinking atau belum? Apakah mereka sudah computational thinker atau belum? Padahal penilaiannya lebih kompleks daripada itu. Kalau pengen tahu lebih jelasnya, pengen tahu lebih lengkapnya, kita dengerin podcast bersama Ibu Inge setelah ini. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Bebras semuanya. Salam Bebras. Kita hari ini masih bersama dengan Ibu Ingriani Lim. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai Bebras, computational thinking, dan juga gerakan pandai. Nah, Bu Inge, sebelum kita berlanjut, sehat kan Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan, mantap. Oke, yang penting sehat Bu, dalam keadaan seperti sekarang. Nah, kita langsung aja ya Bu Inge ya. Saya mengulang sedikit mengenai episode 1 dan episode 2 yang sudah tayang kemarin-kemarin. Episode 1 kita membahas mengenai apa itu computational thinking, dan episode kedua kita membahas mengenai metode AADP. Not metode. Oh iya, apa Bu? Cornerstone, AADP, sorry. Metode itu harus urut. Betul, 4 batu penjuru atau 4 pilar dari computational thinking, AADP. Saya dikoreksi tuh, metode harus urut. Berarti kan kita sudah bahas juga Bu di episode sebelumnya bahwa tidak harus urut. AADP itu tidak harus urut. Di mana ada assessment, AADP itu kan assessment, algoritma, No. Abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan ayo P-nya apa Bu? Pattern recognition. Yes. Kok gue saya ngetes Bu Inge nih, ngaco. Bisa juga pada, lebih gampang. Pada. Pattern, boleh pada, AADP, DAAP. Terserah ya Bu ya, karena memang urutannya bisa ditukar-tukar. Bu, aku mau menyampaikan nih Bu, pertanyaan yang sering terdengar dari teman-teman pengajar nih Bu, mengenai assessment, mengenai penilaian sebetulnya. Makanya tadi aku keceplosan ngomong assessment. Mengenai penilaian, sebenarnya kapan saya dibilang bisa atau sudah ngerti atau sudah jago mungkin computational thinking? Sebenarnya bisa nggak sih Bu kita menguji itu, atau seperti apa Bu? Bisa dan tidak bisa. Gini. Waduh, kenapa Bu? Karena kalau computational thinking ini cognitive skill, pengetahuan yang lebih kognitif, itu lebih gampang. Masalahnya computational thinking ini selain ya mengakses kognisi, dia mengakses sikap, behavior Ya Bu ya. Itulah nanti yang di pendidikan namanya disposisi, kesiagaan kita untuk melakukan sebagai tindakan. Disposisi, sikap, attitude, tindakan. Jadi lebih dari sekedar pengetahuan. Itu yang membuat assessment-nya susah. Oke. Kayak kamu cinta gitu. Cinta itu harus diungkapkan kan? Iya Bu, betul Bu. Jadi kemampuan mencinta, ini sama pertanyaan mengassess computational thinking, itu kemampuan mencinta, ya kan? Tapi cinta sendiri generik, kamu bisa dalam arti sempit, kamu cinta pacar, cinta ilmu, betul, cinta kehidupan, cinta itu tidak berdiri sendiri. Oke. Sehingga ketika mengassess, kamu harus cinta ke apa? Itu akan beda-beda. Cinta ke pendidikan beda sama cinta ke pacarmu, ngerti? Paham Bu.
Berarti kalau saya tarik garis simetrinya dari yang Ibu jelasin tadi tentang cinta sampai ke computational thinking lah Bu ya kita bilang. Berarti computational thinking itu sendiri harus dinilai dengan pengaplikasian atau pengejawantahannya terhadap bidang-bidang tertentu. Benar begitu ya Bu Inge ya? Yes, antara lain bidang informatika, bidang matematika, itulah kembali hakikat dari literasi. Computational thinking itu literasi abad ke-21. Yang namanya literasi itu harus dipraktekkan sehari-hari menjadi sikap, habit, budaya berpikir. Jelas? Oke. Berarti tadi kalau kata kuncinya itu literasi. Literasi ini kan mengenai pengetahuan yang berulang-ulang akhirnya kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Berarti kalau kita mau, boleh nggak saya bilang kalau... Sorry, bukan hanya pengetahuan. Literasi itu sikap menyatu dengan diri seseorang. Kalau cuma pengetahuan, kamu apal, tahu, tapi nggak praktek. Oh, berarti memang literasi itu levelnya sudah di atas lagi dari knowledge aja ya Bu ya? Sudah sampai ke sikap, sampai ke kelakuan, sampai ke motorik. Jadi semua itulah yang disebut disposisi, kesiagaan untuk dipraktekkan. Jadi kapanpun situasinya muncul untuk kita bisa menggunakan kemampuan tersebut, kita siap gitu ya Bu ya? Betul, karena kalau tadi pengetahuan saja, ini aku dapat dari temanku Bu Ice, sangat bagus. Pengetahuan itu kamu punya resep rawon, tapi nggak pernah masak rawon. Ya. Itu nggak cukup gitu loh. Belum bisa praktek masak rawon, berikutnya menikmati rawon, karena kalau kamu bisa menikmati, merasakan rawon, kamu baru tahu resep rawon ini benar atau tidak, ngerti nggak? Oh iya. Jadi kalau cuma tahu aja, belum pernah dipraktekkan, ya berarti levelnya masih knowledge ya Bu ya, belum sampai ke literacy ya Bu ya? Betul, makanya banyak guru bertanya, Bu, saya sudah ikut webinar Ibu 2 kali, tapi saya nggak tahu bagaimana mempraktekkan. Nah, computational thinking ini bukan mengajar, tapi menularkan coaching. Karena untuk ngajar computational thinking, bukan ngajar tadi ya, supaya kamu ini bisa menjadi tokoh yang ditauladani muridmu. Itu guru harus computational thinker. Nggak bisa cuma computational thinking. 1, abstraksi. 2, algoritma adalah bla 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 bla. Kalau itu tadi, itu pengetahuan saja. Jadi harus jadi role model. Guru itu harus cara berpikirnya, cara dia problem solving, cara dia ngajar pun itu harus ada apanya ya? Harus mencerminkan computational thinking lah Bu ya. Itu disposisi. Oke, berarti sebetulnya kalau istilahku nih, maaf ya Bu kalau salah-salah, berarti computational thinking tuh bukan cuma dipelajari tapi dibadanin gitu lah Bu ya, betul-betul dijadikan bagian dari diri kita lah Bu ya. Jadi dihayati dan dilaksanakan, diketahui, dihayati, dilaksanakan dengan bermakna. Nah, yang namanya makna itu harus terikat sesuatu, gitu kan? Oke. Bu Inge, aku tarik mundur sedikit nih Bu. Ini karena tadi kita sebelum merekam podcast ini kan kita juga sempat ngobrol. Tadi tuh ada satu contoh yang menurutku menarik mengenai computational thinking dan assessment ini, kayak kita ngelihat gado-gado sama jus. Mungkin boleh di-share dikit nih Bu Inge nih, karena menurutku ini penjelasannya cukup sederhana, tapi aku lumayan ngerti nih gitu. Nah, coba mungkin Bu Inge bisa jelasin dikit Bu soal tadi computational thinking, gado-gado dan jus ini biar seru gitu, biar teman-teman di rumah bisa dengar. Anak itu kalau belajar satu pelajaran itu kamu cuma makan misalnya bayam rebus, toge rebus. Kamu ngerasain cuma bayam bisa toge. Bisa gado-gado. Kalau namanya gado-gado, kamu nggak suka bayamnya, kamu pinggirin. Walaupun dia udah kecampur disiram bumbu, masih bisa. Kalau sudah nggak mau bumbu gado-gado, ya udah bukan gado-gado lagi. Ini. Lalap. Nah, berikutnya jus.
jus misalnya di Sumatera itu ada martabe, markisa, terong Belanda. Itu kamu udah nggak bisa misai lagi. Aku nggak mau markisanya. Paham atau enggak? Paham. Nah, computational thinking ini jadi blended kan. Jus itu di blend kan, di blender. Digiling sampai lumat menjadi satu. Nah, mengakses itu ada ilmu yang bisa sendiri, tapi zaman sekarang pun tidak mungkin. Karena gini, kamu mengasih ujian anak matematik. Kalau nggak bisa membaca ya nggak bisa matematik kan. Iya. Jadi membaca tulis itu kayak kalau tes matematik ya harus bisa itu. Tapi masih bisa, ini aspek kuat matematiknya. Ya. Nah, di SD itu ada pelajaran namanya tematik, itu campuran dari misalnya mengamalkan matematik dalam kehidupan sehari-hari, itu numerasi. Jadi ada konteks matematik dalam sehari-hari, misalnya ngukur, ngambil aku beli soto 1 kantong plastik. Terus aku mau soto ini taruh di mangkok. Kalau dia matematiknya bener, ngerti ukuran, nggak usah presisi ini soto 1 liter atau 2 liter, dia akan punya sense ngambil mangkok yang bisa menampung gitu kan. Ya. Nah, itu tadi masih aku bisa memisahkan antara tapi itu juga terkandung ada matematiknya, ada sehari-hari soto tentang apa? Konteks. Ya, konteks. Kalau sudah jadi jus itu harus ada cara mengakses sendiri. Nggak bisa lagi kayak tadi tuh. Ya kamu beli jus martabe itu ya mesti mau ada markisanya, ada terong Belandanya, gitu kan? Ya, Bu. Jadi assessment-nya, ini yang guru-guru selalu nanyakan kamu tadi, gimana orang tahu computational thinking? Ya. Tadi sebagai ingredient, sebagai mixture ingredient yang masih bisa dipisah, atau yang udah satu menyatu dengan bermacam-macam. Okay. Kehidupan sekarang dan persoalan itu kebanyakan tidak bisa dipisah-pisahkan. Betul. Kayak pandemi, kamu udah nggak bisa itu cuma virus, nggak bisa itu cuma fasilitas kesehatan, nggak bisa ada ekonominya. Problem solving zaman sekarang itu bisa gado-gado, tadi masih bisa tiap sektor kemudian diintegrasikan, bisa kan? Bisa. Atau tadi udah jus yang harus sudah menyatu semuanya. Oke. Berarti sebetulnya Bu, kalau bisa saya simpulkan dengan satu statement gitu ya, bahwa sebenarnya mengakses atau menilai mengenai computational thinking ini sebaiknya, saya nggak bilang pasti ya, tapi sebaiknya memang didasarkan pada aplikasinya, pengejawantahannya, kepada bagaimana akhirnya si anak atau si guru mungkin bahkan memanfaatkan dan menghayati betul, kalau tadi pakai bahasanya Bu Inge, menghayati dan memanfaatkan betul kerangka computational thinking ini di dalam bagian dari problem solvingnya dia, gitu ya Bu ya, berarti ya? Betul, jadi dia menjadi problem solver yang menghadapi problem apapun, itu disposisi itu ada kesiagaan. Menerapkan computational thinking, tidak hanya dan ada karyanya ya, karena Ki Hajar Dewantara bilang kita itu nggak bisa cuma berpikir saja, harus didasari dari budi itu pikiran, hati yang baik dan menjadi tindakan. Pekerti. Betul, pekerti. Jadi artinya adalah bahwa computational thinkers itu problem solver. Nah, problem itu ya harus apa sih? Problem lapar, problem kimia, problem fisika, problem sama pacar gitu kan? Nggak bisa kamu cuma itu, misalnya problem yang definisinya sama, kalau konteksnya beda, itu bisa beda lagi kan? Benar. Misalnya mau membagi minuman kepada 2 orang,
Kalau misalnya konteksnya adalah habis main bola sama-sama aus ya tinggal dibagi. Kalau konteksnya adalah yang satu hampir mati dehidrasi, yang satu sehat-sehat aja ya mungkin beda lagi konteksnya ya Bu ya. Oh benar, obat itu bisa jadi racun. Benar. Oke. Untuk kasus yang lain. Kalau obat itu sebuah solusi terhadap penyakit. Ya. Jadi itulah dibutuhkan cara berpikir yang nggak prosedural, yang nggak ada resepnya. Karena kalau problem solving ini ada resepnya, artinya ada robotnya, betul? Betul. Bisa diprogram. Kalau ada robotnya selesai, padahal bukan itu. Ada. Ya. Campurannya ini bukan martabe, kisah terong Belanda, boleh tambahin tomat, tambahin nanas. Dan dosisnya juga beda-beda, nanti segala macam lagi, tentunya makin tingkat kompleksitasnya bukan sesuatu yang bisa diekstraksi untuk dikerjakan oleh robot secara otomatis lah Bu ya. Betul, tapi bukan berarti tidak bisa di-assess. Betul, oke. Nah, nanti banyak yang tanya, Bebras Challenge ini, tantangan Bebras, itu meng-assess apa? Ini ada cerita lain lagi nanti. Episode selanjutnya ini nanti kita bahas Bebras Challenge. Mungkin kita akan ke sana karena dasarnya adalah challenge. Dan Bebras Challenge itu berakar ke konsep informatika. Oke. Diganti bajunya apapun, tetap ada problem solving yang terkait keilmuan informatika. Tapi karena informatika ini applied ke semua bidang, nanti jadinya ini informatikanya atau bidangnya. Ya. Itu tadi kan. Jadi hati-hati nanti ketika melakukan assessment dan di paper makalah itu hampir semua ceritanya bahwa assessment of computational thinking in mathematics, in STEM, in robotics. Lah, seperti halnya kemampuan baca tulis pertama kali dititipkan ke bahasa Indonesia untuk anak Indonesia. Mungkin di Inggris kemampuan baca tulis itu dalam bahasa Inggris, ngerti nggak? Ini lebih kompleks lagi. Oke. Tapi setelah itu kok membaca ini dibutuhkan untuk menjawab soal matematik, menjawab soal fisika. Karena kalau dia tidak bisa membaca, sisanya enggak ada. Jadi ini tuh literacy itu harus dihayati seperti itu. Ya, paham Bu. Oke. Bu Inge, terakhir nih, karena waktunya kita juga sudah mepet, mungkin aku mau tanya satu lagi yang terakhir. Ini bukan tanya sih sebenarnya, ini mungkin jadi reminder juga sekalian gitu ya. Tadi Bu Inge ada share ke aku satu flyer yang bagus sekali, nanti tentunya akan saya share juga. Kelihatan nggak Bu ya? Kelihatan ya? Kelihatan, judul atasnya tolong ditayangkan. Ini Operational Definition of Computational Thinking. Nanti teman-teman yang di rumah bisa cari ini, Operational Definition of Computational Thinking. Karena ini dari International Society for Technology in Education dan Computer Science Teachers Association gitu ya, bahwa dan sudah divalidasi 700 computer scientist. Ini yang lebih penting. Divalidasi 700 teacher, researcher, dan practitioner gitu, yang menunjukkan support yang luar biasa terhadap operational definition. Kenapa? Sorry, bukan divalidasi, diminta feedbacknya oleh survei gitu. Artinya bukan dibuat sembarangan. Betul. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang menarik buat saya adalah dua hal. Yang pertama, bagaimana sebetulnya dia pun menggunakan frasa yang saya sangat suka. Includes but is not limited to. Jadi untuk saat ini, inilah hal-hal yang menurut kita tercakup di dalam computational thinking. Ada formulating problem, organizing data, representing data, automating solution, identifying, analyzing, implementing, generalizing, and transferring this problem-solving process to a wide variety of problems. Ini menurut saya sudah mencakup semuanya sepengetahuan saya saat ini, dan kayaknya sepengetahuan Bu Inge juga mungkin. Tapi gini, di masa depan, guru itu sekarang kenalnya KKO, kata kerja operational. Operational definition inilah yang menjabarkan kata kerja operational dari 4 fondasi berpikir computational thinking. Silakan ditelusuri
hubungan dari 6 butir operational ini dengan abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pattern. Nanti pasti ketemu, betul? Betul. Nah, yang saya tadi bilang menarik juga terakhir, Bu, ini adalah bagaimana disposisi atau attitude, jadi kesiagaan dan sikap kita terhadap menjadi sebuah dimensi dari CT atau computational thinking, yaitu confidence, kepercayaan diri dengan ketika harus berhadapan dengan hal yang rumit. Jadi nggak langsung rumit, udahlah saya tinggal lah, nggak penting nih gitu. Tapi ketika ketemu yang rumit ya mungkin tadi si cornerstone AADP itu mulai jadi, ini rumit nih. Coba kita dekomposisi, kita abstraksi, kita cari patternnya, baru kita buat algoritmanya gitu. Kemudian persistence, jadi ketemu soal yang sulit dia akan tetap pantang menyerah, gigih gitu. Gigih. Terus tolerance for ambiguity gitu. Ini adalah sebuah mungkin bisa dibilang hasil juga kali Bu ya, dengan mempraktekkan computational thinking kita punya ruang hitam putih. Iya, tidak lagi hitam putih tapi memang bentuknya spektrum gitu. Jadi kita terbiasa dengan hal-hal yang tidak definite gitu, tapi kita tetap mencari spektrum ya. Tapi kalau kacamataku lain, aku bisa dapat solusi yang beda. Kontekstual juga berarti Bu ya? Betul. Yes. Dan itu masih nyambung dengan yang keempat, kemampuan untuk deal with open-ended problems. Karena kadang-kadang ya tadi, problem tidak yes and no. Tapi bisa jadi yes with changes atau no with addendums dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak hal karena ya tidak keluarnya cuma dengan 1 dan 0, tapi rangkaian sekian juta angka 1 dan sekian juta angka 0, mungkin kalau kita pakai bahasa teknologi informatikanya. Dan terakhir ini juga sesuatu yang menurut saya sangat penting dan tidak bisa dinafikan di tahun 2021 atau abad 21 ini gitu ya. Kita udah lewat 1/5 dari abad 21, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain untuk mencapai solusi. Karena pada akhirnya dalam tanda kutip, percuma kalau pinternya sendirian, atau percuma kalau yang mikir computational thinking ini sendirian, nggak ditularin ke orang-orang. Nggak bisa jelasin solusinya ke orang lain, nggak kepake. Punya resep tadi tuh, resep rawon, tapi resepnya ini nggak dirahasiakan. Bahkan bisa jadi bukan dirahasiakan doang Bu, tapi bisa jadi bentuknya adalah kayak ini rawonnya dagingnya digituin sampai begitu lah. Lalu apa? Cuma kamu yang ngerti, aku nggak ngerti bahasanya apa ini digituin sampai begitu. Aku bisa bikin rawon vegetarian loh sekarang. Itu dia Bu. Lebih enak dari daging. Untuk orang vegetarian. Yang rasanya mirip. Nah itu generalisasi tadi. Rawon itu kita konotasinya rawon itu selalu daging gitu kan. Daging sapi lagi. Terus makanya kalau ada yang bikin rawon ayam bingung. Kemudian tambah lagi rawon vegetarian. Saya rasa begitu. Jadi kalau tadi saya boleh simpulkan 3 hal utama. Pertama, pengingat, a little reminder. AADP itu bukan sesuatu yang prosedural, tidak berarti harus dijalankan satu lebih dahulu sebelum yang lain, tidak berarti keempatnya porsinya harus sama, tapi sesuai konteks. Kedua, computational thinking bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi juga sudah lebih daripada itu harusnya menjadi sebuah literasi yang tidak hanya diketahui, tapi juga tidak hanya diketahui, tidak hanya dipelajari, tidak hanya dihafalkan, tapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berbagai kegiatan problem solving atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah adanya sebetulnya sudah ada sebuah konsensus atau sebuah diskursus lah paling nggak, kalaupun belum sampai konsensus yang tadi sudah di feedback oleh lebih dari 700 orang praktisi di bidang IT mengenai yang namanya not IT, computer science. Computer science, maaf Bu, masih ketukar-tukar saya Bu. Ya kan? CSTA, Computer Science Teachers Association. Nah, dan operasional, sebuah definisi operasional atau operational definition. Jadi beberapa pembuatan langkah atau stepping stones dari pengamalan dan pelakuan computational thinking ini. Dan bottom line terakhirnya, computational thinking bisa diakses. Kemampuan computational thinking bisa dinilai. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi penilaiannya harus berdasarkan, bukan tidak bisa. Atau gado-gado tadi loh, atau tidak sepenuhnya bisa berdiri sendiri. Sayur. Betul. Seketika
akhirnya dinilai ketika dia melekat dengan sesuatu, ketika dia menjadi bagian dari sesuatu, atau menjadi bahan utama dari sesuatu, menjadi bahan baku dari sesuatu. Saya rasa begitu, Bu Inga. Tambahan. Boleh. Karena computational thinking ini ujung-ujungnya mencari solusi efektif optimal untuk kasus besar dan kompleks, maka ujungnya solusi terkomputerisasi. Ya. Karena itulah namanya computational thinking. Jadi memang computational thinking berakar ke keilmuan informatika. Oke. Tapi tidak mengabaikan yang lain. Sawi itu sawi sayur, tauge sayur, tapi tauge bukan hanya gado-gado. Ya. Tomat itu bukan hanya digado-gado, tapi bisa dibikin jus. Bisa dibikin saus. Jadi walaupun bagaimana, computational thinking ini selalu ada aspek komputasi, ilmu informatika, dan bidangnya karena disposisi dan dipakai itu tadi. Jadi nanti berikutnya, assessment itu mau mengukur apa? Ya. Mengukur gado-gado akan lain dengan mengukur jus atau mengukur sawi ini seger, baik untuk apa, gitu kan? Ini pesan saya terakhir. Mungkin berikutnya orang bertanya Bebras Challenge itu di mana posisinya? Ya. Seringkali pertanyaan itu dipersempit. Kalau lulus ujian ini apa bisa anakku disebut computational thinker? It's not as hitam putih as that. Setuju. Ya, oke. Demikian saya rasa obrolannya. Terima kasih banyak Bu Inga, udah hampir setengah jam kita ngobrol, nggak berasa. Thank you banget. Mungkin teman-teman yang di rumah, teman-teman yang mungkin dengerin ini di jalan, di sekolah atau dimanapun, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan juga, mungkin bisa jadi bahan bahasan kita di podcast Bebras selanjutnya. Boleh taruh di kolom komen di bawah, nanti kita bisa ngobrol. Bisa sampein juga via email atau via WhatsApp group, kalau misalnya memang masuk di dalam WhatsApp grupnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, taruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak Bu Inga. Kita masih akan ada podcast-podcast selanjutnya. Mungkin dengan Bu Inga, mungkin nanti dengan tokoh-tokoh lain, mungkin dengan pengajar-pengajar lain. Mungkin ya kita akan coba bahas juga. Boleh Bu. Jadi setelah tahu bagaimana ngukur, baru ngajarnya harus disesuaikan dengan bagaimana ditesnya, gitu kan? Betul Bu. Cuma terlalu dini tahu tesnya mana, karena sangat kontekstual. Gitu ya. Okay. Terima kasih. Tambahan Demikian, terima kasih banyak teman-teman yang di rumah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Bebras. Sampai ketemu. Bye-bye.